Aku sedang sibuk di kolong mobil, benerin saluran knalpot yang rada bocor. Tatkala Bu Sari datang dari arisan di rumah Bu RT. Aku kaget waktu dia masuk ke carport di rumahnya. Bukan karena suara gerbang atau salam darinya yang terdengar ceria, tapi karena aku merasakan ada yang menyentil bagian depan celana trainingku. Mencubit besar dengan rasa gemas gitu. Bu Sari merunduk, tapi tak bisa melihat aku. Sementara aku hanya bisa melihat dua kakinya dan ujung gamis merah mudanya. Soalnya posisiku kan di kolong mobil. Hanya separuh pinggang sampai kaki saja yang terjulur keluar dari badan mobilnya. Aku mau teriak saat itu karena kagetnya. Namun suara Bu Sari lebih dulu terdengar. Katanya dia bahagia baru dapat arisan RT. Ya, mungkin Bu Sari mengira kalau aku adalah Pak Salim, suaminya. Sebab biasanya dia yang benerin mobilnya sendiri. Kayaknya Bu Sari nggak tahu kalau sore itu Pak Salim memanggilku dan meminta tolong padaku membetulkan knalpotnya. Aku sebenarnya mau bilang, aku ini Rudi, bukan Pak Salim, suaminya. Tapi Bu Sari sudah terlanjur dengan hal seperti itu. Setelah bilang dia dapat arisan RT sebesar 5 juta rupiah, Bu Sari mengatakan akan ngasih suaminya hadiah yang istimewa. Wanita berusia 34 tahun itu menutup gerbang rumahnya, menengok ke kanan kiri sebentar, lalu kembali ke dekat mobil. Lagi-lagi ia bersikap usil. Ya mungkin beneran aku dikira suaminya, makanya Bu Sari santai saja berbuat usil terhadapku. Tanganku masih memutar kunci pas ukuran 14 di sambungan knalpot. Bu Sari malah sibuk sendiri dengan keusilannya. Ia jongkok di sana. Kakinya yang masih terbungkus kaos kaki coklat muda seperti menyilang melintasi dua kakiku yang lurus. Waduh, dalam hatiku bilang bisa berabe ini kalau dibiarkan. Kalau dia tahu aku bukan Pak Salim, bisa buyar dan berantakan lah. Bisa-bisa beliau menuduh aku lancang dan memanfaatkan kesalahpahaman dari dirinya yang nggak tahu kalau itu aku. Bu, maaf, jangan diteruskan. Saya bukan suami ibu. Saya adalah... Aku mau bilang begitu, akan tetapi terlambat. Bu Sari bilang dia mau ngebantu benerin mobilnya. Katanya dia bisa kok kalau cuma megang dongkrak dan memompa pelan. Papa, Mamah lagi happy deh, udah dapat arisan 5 juta rupiah. Penampilan Mamah juga dipuji paling cantik sama ibu-ibu arisan. Suara Bu Sari lebih dulu membungkam niatku untuk bicara. Tubuhku kaku, aku jadi tegang dengan perasaan campur aduk. Lihat Papa rajin ngerawat mobil gini, Mamah jadi tambah seneng. Mamah bantuin Papa ya, kan enak kerja ditemani istri. Bu Sari mengucapkan itu pelan, seperti tak ingin sore itu ada tetangga yang tahu. Ia bangkit sebentar mengunci pintu gerbang. Di momen itu aku sebenarnya hendak bergeser dan keluar dari kolong mobil. Namun lagi-lagi Bu Sari lebih cepat. Gerakanku seperti terkunci di ruang sempit kolong mobil. Kurasakan ada beban di atas kedua lututku. Berat, hangat, dan lembut. Udah Papa diam saja. Lanjutin saja kerjanya nyervis mobil kita. Biar Mama bantu nemenin dan nyervis Papa ya, hehe. Ucapan Bu Sari bikin dadaku berdebar. Dia beneran mikir aku ini suaminya. Dan aku, nggak tahu deh mau bilang apa lagi. Sore di antara aktivitasku membetulkan knalpot mobil Pak Salim, akhirnya menjadi cerita tersendiri bersama Bu Sari, istrinya. Kawan bukan fiksi, sungguh apa yang terjadi sore itu terasa sangat cepat. Kayak mimpi yang lewat, tapi sangat nyata rasanya. Aku tak bisa lagi menjelaskan apapun. Hanya tanganku makin erat memegang kunci pas dan saluran knalpot mobil. Bu Sari pasti tak paham akan perasaanku, sebab ia masih berpikir kalau saat itu ia sedang memulai semua sama Pak Salim. Papa, jangan bersuara ya, Mama malu kalau sampai kedengaran tetangga, ujar Bu Sari dengan suara yang tenang. Tapi tidak, suaranya bukan tenang, ada sedikit desah, ada nafas yang tertahan, nadanya pun sulit untuk aku lukiskan. Di kolong mobil, aku malah seperti tawanan perang. Tak bisa menghindar atau melawan. Kedua kakiku hanya gemetar. Bukan gemetar takut, tapi gemetar karena beban di atasnya mulai bergerak. Pelan, perlahan, dengan irama yang mulai ritmis.
Bu Sari terus saja berbicara santai, seperti beneran sedang ngobrol sore bersama Pak Salim suaminya. Suaranya makin merdu. Duh, Papa, kalau kayak gini kok rasanya beda ya? Ada tegang, takut ketahuan tetangga, tapi Papa malah semangat aja. Kata Bu Sari, biasanya suaminya seperti nggak bersemangat jikalau malam hari di dalam kamar utama yang tertutup. Biasanya Pak Salim hanya sekadarnya saja memberikan kewajibannya untuk bisa memenuhi hak yang dibutuhkan Bu Sari. Namun justru di momen yang tak biasa, sore hari ketika suami sedang sibuk benerin mobil, Bu Sari malah bahagia. Aku mau jawab, mau bilang aku bukan Pak Salim, mau menyudahi apa yang sudah terlanjur dimulai olehnya saat itu. Namun sisi lain dalam diriku justru enggan. Batinku ragu diliputi perasaan bersalah. Bagian lain tubuhku justru menikmati. Aku memang bukan bujangan yang lugu dan polos. Aku lelaki berusia 26 tahun yang baru 2 tahun menikah dengan istriku. Tentu saja, hal semacam itu sudah pernah, bahkan sering kulewati sama Rita istriku. Bedanya, sore itu bukan Rita, tapi Bu Sai. Usianya 34 tahun, wajahnya cantik dengan kulit putih bersih. Bodi tak ramping, tapi terkesan enak dipandang, padat berisi. Selama setahun bertetangga dengan Pak Salim, aku sama sekali nggak pernah punya pikiran macam-macam sama beliau. Bukan hanya karena dia istri Pak Salim, pejabat Pemda yang disegani, tapi juga karena Bu Sari itu wanita penuh wibawa. Sehari-hari beliau guru matematika di SMP Negeri 2 kota ini. Penampilannya selalu gamis, rapi berhijab, dan selalu wangi. Meski banyak lelaki kompleks ini, baik bapak-bapak dan para pemuda yang diam-diam kagum, tapi tak ada yang berani. Mana ada yang berani terang-terangan memuji dan mengagumi istri dari seorang yang terpandang seperti Pak Salim. Dan mana mungkin juga Bu Sari mau menerima godaan lelaki lain, sementara hidup rumah tangganya terlihat harmonis. Namun kesalahpahaman dan mungkin sesuatu yang tidak disengaja sore itu justru memberiku pengalaman berbeda. Di kolong mobil, aku memang tak bisa melihatnya, hanya bisa menerka dan cuma membayangkan. Tapi aku mendengarnya, aku mendengar suaranya. Aku juga tentu bisa merasakan gestur dan gerakannya, walau sama sekali tak bisa menyentuhnya. Papa, Mama senang sekali bisa nemanin Papa di sini. Apalagi dongkrak mobilnya tumben kenceng banget, Pak. Bu Sari merengek manja. Tangannya sesekali mencubit gemas. Aku cuma bisa nyengir. Pahaku terasa tersengat tawon. Entah berapa lama, entah sudah berapa motor dan mobil yang melintas di jalan depan rumah. Hingga akhirnya semua berlalu. Bu Sari menyudahinya. Sepertinya ia sudah selesai dan sudah berhasil meraih apa yang sangat diinginkannya dari suaminya. Aku membeku. Dari celah kolong, kulihat kakinya melangkah lagi ke gerbang dan membuka kuncinya. Akan tetapi, di saat hampir bersamaan, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Pak Salim suaminya turun dari mobil Grab itu. Loh, Mama udah pulang arisannya? Katanya mau sekalian pengajian, kok udah ada di rumah? Suara Pak Salim ramah. Mobil Grab yang dipakai berlalu. Pak Salim menuntun tangan istrinya masuk. Bu Sari tak menjawab. Wajahnya kelihatan merona. Loh, Mama, Mas Rudi kok nggak dibikinin apa-apa sih? Bikinin kopi lah, kasihan dari tadi capek nyervis mobil Papa. Kata Pak Salim setelah aku muncul dari kolong mobilnya. Tangan kotor dan wajahku sedikit kena olesan oli. Mata Bu Sari melebar saat melihatku. Aku pun sama. Loh, yang tadi bukan Papa toh? Duh, Mama kira itu Papa. Suara Bu Sari bergetar. Wajahnya merona, tapi sama sekali tak ada raut kesang dan marah. Hanya kaget dan tak menyangka. Pak Salim kemudian menjelaskan kalau sejak jam 3 tadi, dia minta tolong padaku untuk membetulkan mobilnya. Pak Salim sendiri terpaksa ke kantor menggunakan Grab. Aku cuma bisa mengangguk dengan perasaan tak tentu. Oh alah, Papa kok nggak nelpon Mama? Ya udah, Mama bikinin kopi ya buat Papa dan Mas Rudi. Balas Bu Sari. Ia berbalik menuju pintu rumah. Sementara aku masih berdiri di samping mobil dengan tangan kotor dan kepala penuh pikiran. Sore itu memang berlalu seperti biasa bagi orang lain. Tapi bagiku, dan mungkin juga bagi Bu Sari, sore itu menjadi rahasia kecil yang tak akan pernah mudah dilupakan. Sore itu Pak Salim ngobrol sebentar sama aku. Menanyakan gimana kondisi mobilnya, dan kujelaskan kalau sudah beres semua. Braket dan klem yang bermasalah sudah kuganti dan rapikan. Aku menyalakan mobil agar Pak Salim mendengar sendiri.
Suara knalpotnya sudah halus dan kembali normal. Ia lalu mengucapkan terima kasih, tapi nggak bisa lama ngobrol sama aku. Sebab, katanya beliau hanya pulang sebentar pakai Grab, cuma untuk ngambil mobilnya dan kembali lagi ke kantornya. Makasih ya Mas Rudi. Oh ya, soal biaya nanti biar Bu Sari istri saya yang ngurus ya. Maaf, saya harus buru-buru balik kantor. Pak Salim itu pejabat di Dinas Pendapatan Kota ini. Selalu sibuk dengan pekerjaannya, karena target PAD selalu dipatok tinggi. Sore itu hanya sekitar 15 menit, ia pulang untuk membawa mobilnya. Sebab rapat di kantor dinasnya bisa sampai larut malam. Pas Bu Sari keluar lagi dengan 2 cangkir kopi di baki yang dibawa, Pak Salim malah nggak sempat mencicipi kopi buatannya. Tuh, papa kebiasaan nih, baru juga pulang udah pergi lagi. Ya udah deh, biar mama yang minum kopinya sama Mas Rudi. Kata Bu Sari ketika Pak Salim pamitan untuk berangkat lagi ke kantor dinasnya. Ia pun mengeluarkan mobilnya dari rumah. Maaf Mama, namanya juga kerjaan kantor. Oh ya, nanti Mama tolong kasih biayanya ke Mas Rudi ya Mama. Hanya itu kata Pak Salim, lalu mengucap salam, dan mobilnya bergerak menjauh meninggalkan aku bersama Bu Sari. Seketika ada kecanggungan di antara kami, saat Pak Salim sudah pergi. Tapi Bu Sari terlihat mencoba bersikap wajar dan biasa. Ia hanya menarik nafas yang tak kupahami maknanya. Namun, senyumnya ramah. Ada malu, ada menyesal, dan entah apa. Mas Rudi, kita masuk ke dalam saja yuk. Sekalian ibu mau kasih uangnya. Oh ya, emang berapa alat dan biayanya? Suaranya tenang, membuat suasana kembali mencair. Ku jawab biaya beli alat sama masangnya hanya 300.000 saja. Saat sedang ngobrol di teras rumahnya itu, aku baru memperhatikan. Bu Sari nampak anggun dengan gamis merah mudanya. Pantas saja kalau ia dipuji paling cantik di antara ibu-ibu arisan RT, ujarku dalam hati. Dan diam-diam dadaku bergejolak kembali. Sebenarnya, sejak menikah sama Rita istriku, aku sama sekali nggak pernah kepikiran untuk mengkhianati cintanya. Rita wanita yang cantik dan baik. Usianya 2 tahun lebih muda dariku, baru bekerja jadi perawat saat aku menikahinya 2 tahun lalu. Pas ijab kabul bersambut kata sah, aku sudah janji akan mencintai istriku selama-lamanya, sampai maut memisahkan kami. Ibaratnya, aku yang hanya lulusan SMK dan bekerja sebagai montir di bengkel, sangat beruntung punya istri berstatus ASN. Apalagi yang harus kupikirkan, selain bisa cepat punya anak dan membina rumah tangga, menjadi imam untuk istri dan anak. Makanya selama 2 tahun ini, walau banyak godaan datang padaku, Rita istriku tak pernah cemburu atau khawatir padaku. Lagian, Rita tahu, wanita zaman sekarang mana mau sama lelaki yang cuma modal tampang keren tapi dompetnya kosong. Meski aku lumayan tampan dan badanku juga tinggi dengan postur yang bagus, mana ada wanita yang mau padaku. Apalagi jika mereka tahu aku sudah nikah dan penghasilanku pas-pasan. Beda kalau dengan lelaki yang kaya atau pejabat. Hanya saja setelah sore yang tak pernah aku bayangkan itu, semua jadi berubah. Aku merasa mulai jatuh dalam pesona. Bukan pesona Rita istriku, bukan wanita lain yang lebih muda darinya, tapi pesona Bu Sari, wanita yang jauh lebih matang. Loh, kok malah bengong? Ayo masuk Mas Rudi. 300 ribuan ya, nanti ibu kasih 1 juta deh, tapi di dalam saja ya. Suara Bu Sari membuyarkan lamunanku. Aku senyum kuda, lalu mengangguk dan mengikuti langkahnya masuk ke rumah. Di dalam rumah mewahnya, aku menunggu di sofa ruang tamu. Bu Sari mau ganti baju sekalian mengambilkan uang di kamarnya. Sebenarnya aku sudah bilang, kapan-kapan saja uangnya. Namun kata Bu Sari nggak apa-apa, mumpung aku kan juga sendirian. Rita istriku memang sudah hampir sebulan ini cuti melahirkan dan pulang ke rumah orang tuanya di kampung halaman. Kata Bu Sari, ngapain juga aku buru-buru pulang kalau di rumah nggak ada orang. Mending ngobrol sebentar bersamanya. Gak lama sekitar 10 menitan, beliau sudah keluar lagi dari kamar. Baju gamis arisan sudah diganti dengan gaun rumah. Hanya gaun biasa bermotif bunga, tapi potongannya agak pendek di atas lutut, dan bahan halus jatuh sempurna di tubuhnya. Baru kali itu aku melihat Bu Sari dengan penampilan seperti itu. Tidak mengenakan hijab, rambut ikalnya diikat santai saja.
ada sebuah amplop coklat di tangannya, sambil melangkah dan duduk di sisi sofa lainnya di samping posisi dudukku. Ini 1 juta, Mas Rudi. 300 untuk bayar biaya servis mobil, dan sisanya hadiah dari ibu untuk Mas Rudi ya, ujarnya lembut. Aku menerima amplop itu dan menghitung. Ku bilang, kenapa lebih banyak hadiahnya? Bu Sari cuma tersenyum dan mengerling. Saat itulah Bu Sari memberanikan diri membahas masalah kesalahan pahaman ketika aku sibuk di kolong mobil suaminya. Beliau mengaku sama sekali nggak sengaja, karena memang mengira aku ini adalah Pak Salim, suaminya sendiri. Lagian, celana training yang kupakai memang pemberian Pak Salim sewaktu kami satu tim voli di kompleks ini. Jadi ya rata-rata sama semua model dan warnanya. Makanya Bu Sari beneran mikir kalau yang sedang sibuk itu suaminya. Sebenarnya ibu udah ngerasa jauh beda, tapi gimana ya? Abisnya Mas Rudi juga diam saja. Ibu kan nggak tahu. Suara Bu Sari lirih saat mengatakannya, tapi wajahnya berubah merona. Matanya tak berani menatapku berlama-lama. Jantungku jadi kembali berdebar. Ia nampak seperti gadis yang malu-malu kucing di hadapan pemuda pujaan hati. Tangannya memainkan ujung gaun, kayak gelisah menunggu jawaban apa yang akan didengarnya dari diriku saat itu. Ku bilang gak apa-apa, Bu. Lagian semua sudah terlanjur. Saya sebenarnya mau bilang, tapi ibu selalu motong pembicaraan. Makanya saya pikir gak apa-apa deh, kalau memang sudah terlanjur. Saya malah khawatir ibu yang marah pada saya, kataku. Mendengar jawabanku, wajah Bu Sari jadi sumringah. Ia tersenyum lega, dan kali ini berani menatap wajahku lebih lama. Ibu jadi malu kalau ingat yang tadi, Mas Ih. Tapi makasih ya, anggap saja nggak pernah ada apa-apa ya, Mas. Kata Bu Sari, masalah sore tadi jangan sampai membuat hubungan antar tetangga jadi kurang baik karenanya. Ya namanya khilaf dan gak sengaja kan sebuah hal yang wajar sebagai insan manusia. Kan manusia tempatnya dosa. Tapi beliau juga menasehatiku agar jangan sampai terulang lagi kesalahpahaman yang seperti itu. Sebab gak baik nantinya. Bukan hanya dosa, juga bisa membuat sebuah rumah tangga berantakan. Aku hanya mengangguk dengan nasihatnya. Ya gitu deh kawan bukan fiksi. Sore itu sebelum aku pulang, Bu Sari masih sempat memberikan sekali lagi nasihat padaku. Kami pun berjanji akan melupakan semua, karena yang terjadi beneran lantaran dia mengira aku ini Pak Salim suaminya. Tapi kapan-kapan kalau ibu butuh bantuan lagi, Mas Rudi jangan sungkan datang kemari ya, kata Bu Sari bahagia.